nama saya Ahmad Faisal Alton Hakim, NIM 2019-1264. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya hormat kepada orang tua dan guru. Baik, langsung saja kita menuju pembahasannya. Yang pertama yaitu pentingnya menghormati kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua dan menghormatinya merupakan kewajiban bagi semua umat muslim, dan juga itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Agama Islam mengajarkan kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Berbakti dan taat kepada orang tua juga merupakan perilaku yang terpuji, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran tentang berbakti dan hormat kepada orang tua. Dalil-dalil tersebut antara lain Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. seorang anak sangat penting meminta restu dari kedua orang tua untuk setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan restu orang tua. Dan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua, doanya lebih mudah dikabulkan. Apalagi seorang anak yang mau melakukan atau mau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, itu harus memerlukan restu orang tua dan meminta restu kepada kedua orang tua. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar berbuat baik saja, melainkan birrul walidain memiliki bakti. Bakti saja tidak setara dengan kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Dengan kita berbakti kepada orang tua, kita sudah tergolong merupakan orang yang telah bersyukur. Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 kewajiban. Yang pertama yaitu mentaati seluruh perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang telah diberikan orang tua kepada kita. Yang ketiga, membantu dan menolong orang tua kita jikalau dibutuhkan maupun tidak. Kita harus selalu tetap membantu. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama.
Kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasan-penjelasan tersebut merupakan alasan bagi kita karena betapa pentingnya untuk menghormati orang tua kita dan guru kita. Baik, pembahasan yang berikutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan dan juga mendidik kita sebagai orang yang mengerti dan juga menjadikan kita orang yang dewasa. Walau tingginya pangkat seseorang dan kedudukan seseorang, dia juga bekas seorang pelajar dan dia tetap berutang budi kepada gurunya yang telah mengajarkan dia mulai dari kecil hingga seperti sekarang ini. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu atau alim ulama. Dialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Guru merupakan pewaris dari Nabi karena melalui guru, ilmu atau wahyu yang telah diturunkan oleh Nabi akan diteruskan kepada seluruh umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan tentang kesucian, kehormatan, dan kedudukan guru langsung setelah kedudukan Nabi. Beliau juga menegaskan bahwa Seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. guru merupakan bapak rohani bagi kita, karena guru yang telah memberikan kita ilmu, memberikan pendidikan akhlak, dan juga telah membimbing kita. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran jikalau ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya yaitu: yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya. Yang kedua, mereka mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim atau memuliakan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang telah disampaikannya. Cara menghormati dan berbakti kepada orang tua. 1. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Contohnya yaitu perintah untuk sholat, perintah untuk mengaji, perintah untuk belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berbicara sopan dan santun. Yang ketiga yaitu merawat orang tua ketika sakit maupun sudah tua dengan penuh keikhlasan. Yang keempat yaitu mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik yang masih hidup maupun sudah tiada. Kemudian cara menghormati dan berbakti kepada guru.
Yang pertama yaitu menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, tidak menipu. Dan yang keempat, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu, dan keahlian, berwibawa, santun, dan juga penyayang. Yang kelima, menghormati guru. Yang keenam, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Yang ketujuh, sopan ketika berhadapan dengan guru. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut, dan sebagainya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya kita harus menghormati dan taat kepada orang tua kita dan juga guru kita, karena dengan mereka lah kita bisa menjadi orang yang berpendidikan tinggi, punya akhlak yang baik, dan juga menjadi dewasa. Dan juga kita dapat mengerti mana yang baik dan juga mana yang salah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.